diri, saya Muhammad Dimas Azhar. Di mana dalam video kami ini membahas tentang mengenai orang yang telah membuka usaha, dan orang yang telah kami wawancara ini adalah alumni dari Amin Tunas Bangsa, dan di sini kami membahas produk mengenai produk Pampers. Berikut hasil percakapan wawancara kami. Ini saya Bapak membuka bisnis produk Pampers ya Pak. Di sini kami kan ada tugas berhubungan sama ini diberikan tugas untuk mewawancarai alumni yang alumni Tunas Bangsa menyelesaikan itu. Kami ini mewawancarai nanti saya ada beberapa bawah ambil garansi semua punya kita semua saya di sini bekerja sebagai dosen sekarang aja ya Pak dari dulu ya saya kedua kenapa memang merupakan hobi saya itu memang dari dulu dari kecil itu adalah berbaca. Sebenarnya saya ingin bertanya kepada Bapak supaya membuat Bapak yang inspirasi untuk membuka usaha tersebut tiba-tiba membuka usaha. Yang pertama memang dilandasi dari kita suka dulu menjalankan diri. Kadang-kala ada orang yang dipaksakan untuk usaha, orang tuanya mungkin dengan apa hanya melihat orang lain kayaknya usaha enak, nah itu biasanya berjalan nggak lama dia akan capek sendiri berhenti. Kalau saya itu yang pertama, karena ini udah saya geluti sejak lama, walaupun bukan awalnya itu Pampers. Awalnya itu banyak, waktu di SMA dulu saya ada jualan makanan, ada jualan parfum. Intinya mana yang menurut saya peluang bisnis ya, yang bisa untuk melatih sebenarnya dari awal dulu, untuk melatih dulu, bukan langsung mikirnya ke income. Mana peluang yang bisa untuk saya melatih berbisnis, itu saya benar. Itu dulu dari awal. Berarti sebelum buka usaha Pampers ini Bapak sebelumnya kan banyak, berarti kayak banyak tahap-tahap terlebih dahulu. Iya benar. Jadi Bapak dalam membuka usaha ini harus seperti apa? Mau tahu kira-kira berapa modal yang Bapak? Model yang habis Iya. untuk yang mana nih? Untuk apa Pampers? Yang Pampers. Kalau yang Pampers sebenarnya itu usaha yang sangat asik ya. Kenapa? Yang pertama saya lihat peluang dari anak saya sebenarnya. Awalnya nggak terpikir. Anak saya aja pakai 3 bal dalam 1 bulan. Seorang 3 bal. Berarti kalau saya punya keluarga aja, masing-masing punya anak bayi, berarti bisa saya jual 50 bal minimal untuk keluarga aja. Nah, awalnya terinspirasi dari situ. Akhirnya Pampers kan nggak begitu mahal. 1 balnya palingan kalau dulu di awal-awal merintis cuma 150 sampai 60 gitulah. Ya beda-beda pada saya. Nah, saya coba pertama hanya 10 dulu. Berarti hanya nggak sampai 2 juta. Bener kan? Nggak sampai 2 juta. Kemudian penjualannya bagus. Itu masih orang-orang dekat dulu yang beli, belum punya sales. Masih tetangga, kan mereka pasti beli Pampers. Dan harganya saya jual pasti lebih murah dibandingkan sama kedai-kedai. Kenapa? Karena saya belinya kan lebih banyak. Nah akhirnya adalah satu orang yang mau menjualkan dalam jumlah banyak keliling-keliling. Jadi saya jualnya nggak lagi ke orang, sekarang jualnya udah ke kedai-kedai. Jadi kalau start awal itu saya rasa cuma 1 jutaan. Itu berarti Bapak memproduksi sendiri? Produksi sendiri enggak, termasuk Pampers kan itu perusahaan besar. Ada merek Pampers, mereknya banyak, ada merek Meris, ada merek Mami Poco. Yang saya jual lebih banyak itu Mami Poco, karena itu yang paling dikenal orang di pasar. Saya pernah coba produk lain seperti Meris, ternyata itu ada segmennya lain, nggak laku di sana. Jadi itu termasuk kita belajar pasar. Untuk apa kita stok yang lain, ternyata orang tidak mau beli. Setelah kita bahas mengenai modal, kita ingin bertanya kalau dari cerita tentang keuntungan itu selalu berapa? Nah, sebenarnya ini kan bukan bisnis utama saya, ini untuk sampingan. Saya baca peluang itu tadi. Kalau keuntungannya sebenarnya per kotaknya itu sekitar 35 ribu. Satu hari itu rata-rata penjualan itu 8. Berarti berapa itu? Kalau kita buat kalau 40 ribu kali 8 berapa sih? Sampai 2 juta.
Kalian naik kereta, Iya, mobil naik kereta. di depan. Nanti dikat aja ya, apa ya? Iya Pak. Berarti sekitar 280 ya. Benar ya? 280. Nah, sekitar segitu. Nah, tapi itu tidak bersih karena saya kan harus gaji karyawan yang jual ada satu orang. Biasanya itu saya harus ambil persen dari keuntungan bersih atau kira-kira hanya sekitar 40 ribuan aja ya. Tapi kita nggak lagi ikut bekerja, nggak lagi ikut marketing gitu. Dalam menjalankan bisnis tersebut, kira-kira Bapak mengalami hambatan-hambatan enggak Pak? Kalau Bapak mengalami hambatan, kira-kira hambatan apa? Nah, kalau rekod hambatan yang pertama itu tidak ada barang. Satu. Yang kedua, kenaikan harga. Kadang-kala kenaikan harga hari ini modal murah, tiba-tiba naiknya itu mahal. Nah, itu menjadi tantangan waktu kita mau menjual ke retail, mau menjual ke gede-gede. Mereka kaget, loh kayak mana kan mau jual ini gitu. Mereka kalau kita bilang barang naik, nggak bisa langsung percaya. Kenapa semalam masih murah kok sekarang udah naik gitu. Nah, kenapa? Karena itu dikuasai sama orang-orang yang lebih besar lagi biasanya. Barang itu dimonopoli, diambil sama pedagang lebih besar, semuanya habis disangka. Nah, otomatis dia yang punya harga, dia jual itu lebih mahal. Jadi memang jaringan itu penting sekali. Kalau ini untuk supplier, kita harus bukan hanya satu tempat. Kalau bisa minimal 3 atau 4 tempat. Jadi ketika di sini tidak ada, kita harus ambil dari tempat lain. Dari sini nggak ada juga, harus ambil dari luar kota. Jangan sampai putus intinya. Kalau putus, yang kasihan bukan pedagang. Yang kasihan sales yang kita kerjakan. Ada barang yang mau dijualnya, sehingga dia tidak bisa dapat gaji. Tapi kalau Bapak mengalami hambatan-hambatan tersebut, pernah nggak sih Pak Bapak berpikir untuk mensudahi bisnis tersebut aja tidak usah usah dijalankan lagi? Nah, kalau dulu prinsipnya pada saat awal saya merintis yang lain-lain ya, mulai itu dulu saya pernah buat kentang spring, saya dulu pernah buat bakso bakar kaca, saya pernah buat konter jagung. Nah, itu saya hentikan kenapa? Yang pertama, bukan di passion saya. Artinya ternyata membuat usaha itu harus ada passionnya. Saya passionnya ternyata tidak bisa memproses. Kalau makan-makan itu butuh proses. Nah, ternyata saya nggak bisa jual-jualan yang diproses. Bisnis yang diproses saya nggak bisa. Nah, itu saya berhentikan. Kenapa? Karena saya nggak sanggup untuk memanajemen belanjanya, manajemen membuat bahan bakunya, manajemen karyawan, saya nggak sanggup. Nah, akhirnya saya beralih ke dagangan-dagangan yang saya itu nggak butuh proses, tinggal beli jual dan tidak beresiko, tidak busuk. Nah, jadi kalau terjadi hambatan-hambatan yang masih seperti itu, saya rasa bisa dicari solusi yang lain, seperti mencari distributor yang lebih murah lagi, mungkin distributor yang lebih besar lagi, sehingga saya tidak kehabisan barang. Kayak Bapak, setelah kita berbincang kan sebelumnya dengan teman, kita mau meminta saran kepada Bapak, saran Bapak yang bisa memberi kami arahan gitu, kami buat buka bisnis gitu. Nah, saran yang pertama, bisnislah apa yang kalian suka. Jangan karena melihat orang lain, maju nih usaha kopinya, maju nih jualan bedaknya, maju nih jualan mie gorengnya. Nah, yang kalian suka dulu, misalnya sukanya apa. Saya hobinya make up, udah jual barang-barang make up. Saya hobinya bikin baju-baju, mulai jual-jualan baju. Itu yang pertama. Itu. Yang kedua, kalau masih belajar, upayakan berbisnislah dengan modal yang minim. Ya, agar apa? Kalau kita gagal tidak kapok. Ya. Kadang-kadang orang langsung mau untung besar gitu. Padahal itu masih awal dia merintis, prosesnya nggak tahu, apa-apanya nggak tahu, sehingga gitu dia jatuh, udah langsung nyerah, nggak lanjut lagi bisnis. Ya. Nah, yang ketiga, harus banyak jaringan. Nggak mungkin orang yang diem-diem aja, orang yang nggak mau berkomunikasi dengan orang lain bisa jadi pengusaha, itu mustahil. Salah satunya kita memang harus ramah pada orang,
ya tulus lah ya kan, berteman kepada semuanya. Karena kalau kita punya usaha tak ada yang beli kan percuma. Atau kita di kelas misalnya nggak disukai banyak orang, nggak akan ada yang beli satu kelas kita. Di masyarakat pun gitu. Nah mungkin kalian juga nyadari, lebih enak lah beli di kedai sebelah sana daripada sini, walaupun yang sebelah sini lebih dekat. Kenapa mau ke sana? Karena mungkin penjual di sana lebih ramah. Nah jaringan penting, ya, perluas terus. Simpan nomor WA teman, simpan nomor WA keluarga. Gak bisa kita marketing ke keluarga dulu yang terdekat, teman-teman yang terdekat. Kemudian bentuk tim yang solid, itu penting. Misalnya mau join berdua, belum kenal belum apa-apa, akhirnya apa? Di pertengahan jalanan berantem, merusak. Nggak boleh. Kemudian kalau saya punya prinsip, jangan sampai pelanggan itu kecewa. Kenapa? Mending kita rugi sekali tapi keuntungan berkali-kali, daripada kita tidak mau rugi sekali akhirnya semua pelanggan pergi. Kenapa? Mulutnya itu berbahaya. Ketika dia bilang, jangan beli di sana, barangnya nggak bagus. Kan ada gitu kan? Iya, Pak. Itu nggak akan pernah aja mau kembali. Tapi ketika orang bilang di sana aja beli, lebih murah, lebih bagus. Kalau ada kendala-kendala, dia bisa dibantu. Nah itu lebih bagus. Jangan pernah mengecewakan pelanggan. Sekalipun jangan pernah. Ya kalau sempat terkecewakan, kasih dia servis. Dan yang terakhir, memanage keuangan itu penting. Dipisahkan uang pribadi, dipisahkan keuntungan, ya kan? Dipisahkan pengeluaran. Di jurnal lah intinya. Jadi ilmu jurnal itu, akuntansi itu penting agar kita tahu cash flow analisisnya. Misal, kapan sih modal kita bisa kembali? Dilihat dari 1 bulan penjualan, bisa dilihat. Kapan sih aku bisa mengembangkan? Kadang-kala ada orang karena tidak punya cash flow analisis, sebenarnya belum cocok dia untuk mengembangkan usahanya. Udah dikembangkan, beli lagi lah barang, banyak yang beli ini, beli lagi lah barang, banyak yang beli. Ternyata usaha dia itu musiman. Setelah berjalan 2 bulan, orang nggak ada lagi yang mau, udah kampungan kira-kira gitu, itu udah nggak trennya. Nah, kan banyak dulu seperti boba-boba, menjamur orang jualan boba kan, batu cincin, menjamur orang batu cincin, ternyata musiman. Ya udah sampai nyetok banyak gimana? Hancur. Contoh terdekat baru-baru ini minyak makan, banyak kan nyetok kan, tiba-tiba turun, habis hancur. Jadi jangan serakah intinya. Manage keuangan, analisis benar-benar ketika kita mau menambah produk. Pak, saya punya rekomendasi kan kayak kalau misalnya mahasiswa yang dari sini kami ingin membuka usaha gitu kan Pak, pasti kan kita punya ketakutan gitu kayak misalnya belum buka tapi nanti kan kita takut ini nanti bakal laku gitu. Nah sarannya itu memang manusiawi. Ketika orang mau buka usaha itu ada ketakutan. Tapi ingat satu prinsip, kalau kita tidak memulai, maka kita tidak tahu bakal gagal atau bahkan berhasil kan gitu. Tapi yang jelas kalau tidak memulai pasti gagal. Tapi kalau kita mulai, ada kemungkinan 50-50 nih antara berhasil dengan tidak berhasil. Tapi kalau kita mulai disiplin, mulai keuangan tadi kita analisis, jaringannya kita perkuat, produk kita perbaiki, pasti maju. Apalagi kalau itu di passion kita, ya bukan karena ikut-ikutan orang. Yang benar-benar passion kita itu pasti maju. Nah mental itu paling penting, makanya saya bilang tadi, untuk merintis awal, usahakanlah usaha itu kalau bisa tidak bermodal lebih bagus. Misal, kalau kita jualan baju online, kan bisa jadi dropship. Kita tinggal ambil dari Shopee contoh ya, banyak barang situ kan, banyak barang. Kita tinggal promokan lewat WhatsApp atau lewat Instagram atau lihat TikTok kita. Kalau ada yang mau order, baru kita pesan boleh kan? Bisa gitu kan? Nah itu tanpa modal, tanpa styling, tanpa ruko, artinya tidak bermodal. Atau kita menjualkan barang orang lain, itu juga. Saya juga dulu gitu kalau waktu bisnis laptop, saya dulu nggak punya barang satupun. Saya ambil dari toko A, toko B, toko C, setiap hari saya WA. Oh, ada laptop, ada ini, itu yang saya serah. Ada yang nanya, saya tanya balik, kok ini masih ada? Masih, itu yang saya ambil, itu juga untuk 50.000 lumayan. Dari situlah latihannya, ya. Akhirnya terkumpul modal, saya coba belanjakan 2 laptop pertama, terjual cepat,
ambil lagi 2, berjalan setahun mulai lagi lebih banyak sampai 20-an. Pampers pun gitu, awalnya dia cuma 10 kotak, sekarang udah sampai 50 kotak. Saya berani order karena saya yakin satu minggu habis gitu. Jadi nggak sempat expiry gitu. Ya intinya adalah lakukan dulu dengan modal atau yang tanpa modal, sehingga itu membuat kita percaya diri, pede, sudah punya pengalaman minimal 6 bulan atau setahun, barulah mulai datang ada modal sedikit, dinaikkan bertahap, intinya dinaikkan bertahap, sehingga kita sudah tahu resiko-resiko apa yang terjadi, baru mulai. Semoga kami terinspirasi dari cerita Bapak. Saya ucapkan terima kasih atas penjelasannya. Semoga kalian semua bisa jadi pengusaha yang mudah. Saya doakan jadi pengusaha itu ya, intinya dari kita semua, kita yang manajemen semua. Kalau kita bisa disiplin, kita bisa memanage keuangan, kita bisa menambah banyak dorongan, pasti bisa berhasil. Karena kata pepatah, pengusaha itu tidak bisa dipatokkan berapa rezekinya. Semakin kita giat, semakin kita rajin, tidak tertinggal rezeki. Jadi saya sampaikan. Ya, sama-sama. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Handia sudah